Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiamat menjadi salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diyakini umat Muslim akan terjadi di akhir zaman. Dalam berbagai hadis dan riwayat sahih, tanda-tanda kemunculan hari kiamat pun telah disampaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas, bagaimana sebenarnya tanda-tanda kiamat itu? Apa saja peristiwa yang menandai akan munculnya hari kiamat? Berikut setidaknya ada 10 tanda-tanda kiamat yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda-tanda itu kemudian diriwayatkan melalui hadis sahih. Dalam hadis disebutkan secara acak bagaimana tanda-tanda munculnya hari kiamat. Karena cukup banyak dalil yang mengurutkan tanda-tanda kiamat tersebut. Dijelaskan jika tanda kiamat yang pertama adalah turunnya Dajjal yang berarti kekacauan. Cirinya memiliki mata kanan rusak. Ciri lainnya adalah memiliki kulit kehitaman dengan dahi lebar dengan 3 huruf tertulis, yaitu Kaf, Fa, Ra atau kupur, dan orangnya tinggi besar. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah Dajjal buta mata kanannya, dan Tuhan kalian tidak buta, karena dia akan mengaku sebagai Tuhan." Ketika menemui tanda-tanda keberadaan Dajjal, maka Rasulullah mengingatkan umatnya agar menghindari Dajjal. Dajjal dijelaskan akan keluar dan membuat kerusakan selama 40 hari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan, sehari pertama seperti setahun, sehari kedua seperti sebulan, sehari ketiga seperti sepekan, dan hari-hari berikutnya seperti hari kalian. Dajjal akan keliling muka bumi dan seluruh bumi akan didatangi kecuali Madinah dan juga Makkah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hal itu dikarenakan di setiap pintu gerbang malaikat menghunuskan pedangnya menghalau Dajjal. Pada saat Dajjal tiba di Palestina, di waktu bersamaan kota Madinah berkecamuk. Kaum muslimin sepakat keluar dan membunuh Dajjal. Maka keluarlah dari Madinah seseorang dengan nama seperti Nabi Muhammad, yaitu Muhammad bin Abdillah, yang juga keturunan Nabi Muhammad. Dia memiliki julukan Mahdi dan dikenal sebagai Imam Mahdi. Dan ini adalah tanda kiamat kedua. Saat tiba di Makkah, maka terbentuklah pasukan jihad yang mengejar Dajjal menuju Palestina. Lalu muncul tanda-tanda kiamat yang ketiga, yaitu pada saat pasukan Imam Mahdi dan pasukan jihad itu tiba di Masjid Darul Baida. Hadis menyebutkan, di menara masjid itu Imam Mahdi sholat asar berjamaah. Saat itulah turun Isa alaihissalam dengan memegang kedua sayap malaikat. Rambutnya yang basah meneteskan air. Orang-orang saat itu mengenalnya jika itu adalah Isa alaihissalam. Dan orang-orang mengetahui jika itu adalah masanya Dajjal keluar. Muslimin ketika itu semua paham. Maka sholatlah mereka lalu menuju ke Palestina. Ringkas cerita, Nabi Isa alaihissalam tiba dengan pasukan mujahidin di depan pintu gerbang Bablut. Saat itu Dajjal berkata, "Bukakan pintu gerbang, mereka tidak akan mampu melawan kita." Maka Dajjal dengan sombongnya menunggu di depan gerbang. Pada saat dibuka, Dajjal kaget melihat ada Isa alaihissalam. Dan pada saat itu Dajjal paham kalau sudah tiba ajalnya dan dia lari dengan badannya yang meleleh di depan pengikutnya. Pada saat Dajjal mati dan bertebaran mereka serta bersembunyi di bawah pohon dan atas batu. Lalu batu dan pohon akan memberikan penjelasan. "Hai Muslim, ini Yahudi, bunuhlah." Maka dibunuhlah mereka semua. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan memimpin seluruh bumi dan umat muslim akan masuk ke semua rumah ke muka bumi tanpa sisa. Nabi Isa alaihissalam akan memimpin 40 tahun dengan ketenangan menerapkan hukum Islam. Kemudian turun tanda-tanda kiamat berikutnya, yaitu turunnya Ya'jud dan juga Ma'jud. Rasulullah menyampaikan, ciri-ciri mereka adalah memiliki mata dengan sobekan kecil dan kelihatan sipit tapi bola mata besar. Rambut mereka keriting dan posturnya seperti manusia. Ada sebuah hadis menyebutkan jika mereka, Ya'jud Ma'jud, akan mendatangi sebuah sungai. Jika tidak salah, namanya adalah Sungai Tibria. Airnya mengalir banyak dan Rasulullah sampaikan jika mereka semua minum air sungai itu dan yang terakhir datang tak akan kebagian. Artinya, airnya habis diminum mereka. Lalu Rasulullah berkata, Allah berfirman dan berkata,
"Wahai Isa, aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak bisa siapapun mengalahkannya. Maka selamatkanlah dirimu bersama dengan pengikut-pengikutmu ke Gunung Tur." Dijelaskan jika Ya'juj Ma'juj itu memang membunuh dan memakan semua dan jumlah mereka sangat banyak. Ada yang mengetahui jika dia akan mati jika punya 1.000 anak. Dalam sebuah hadis menyebutkan, celakalah bagi mereka yang berada di Jazirah Arab. Hadis tersebut kemudian memunculkan penafsiran jika kemungkinan besar hal itu dimaknai tempat mereka dekat dengan Jazirah Arab. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, celakalah orang yang di dekat Jazirah Arab, karena telah terbuka dari lubangnya Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini, dengan mengisyaratkan ibu jari dan jari tengahnya. Pada saat mereka keluar, maka akan membuat kerusakan. Dalam hadis disebutkan bahwasannya Ya'juj Ma'juj akan membunuh siapapun, dan saat merasa sudah menguasai bumi, mereka akan melepaskan anak panah ke langit. Lalu Allah menurunkan anak-anak panah mereka sebagai fitnah dipenuhi dengan darah. Maka mereka berkata, "Kami telah membunuh semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit." Nabi berkata, Allah lalu mengizinkan Isa untuk berdoa kepada Allah agar memusnahkan mereka. Maka Isa pun berdoa agar mereka semua dimusnahkan. Maka saat itulah Allah menurunkan mereka sebuah hama yang ditafsirkan seperti serangga kecil seperti cacing dan menimpa tubuh mereka. Setiap orang satu, dan itu membuat mereka mati. Kemudian Nabi Isa alaihissalam kembali memimpin sampai beliau meninggal. Setelah Nabi Isa alaihissalam meninggal kembali lagi, sebagian manusia berbuat kekufuran. Maka keluarlah tanda-tanda kiamat yang kelima, yaitu turunnya hewan yang melata. Binatang melata ini disebutkan bahwasannya akan dikeluarkan entah dari bumi belahan mana. Hewan melata tersebut bisa berbicara seperti manusia dan tubuhnya dipenuhi dengan bulu. Kemudian dia didatangi orang kafir dan menasihati serta mengingatkan. Jika tak mau beriman, orang tersebut akan dicap. Namun entah akan dicap seperti apa. Sehingga akan ketahuan orang mana yang kafir dan mana yang beriman. Terus dia keliling di muka bumi, tapi tak dijelaskan berapa lama. Kemudian Allah melenyapkan si Da'bah tersebut. Lalu datang tanda kiamat ke-6, ke-7, dan 8 secara berentetan, yaitu longsor besar di timur, barat, dan Jazirah Arab. Lalu keluarlah api dari kota Aden di Yaman. Hadis menjelaskan api yang keluar bukan kebakaran gedung, melainkan bisa menghalau manusia untuk jalan saking panasnya. Sebuah hadis menyebutkan jika api tersebut akan menggunung dan bisa kelihatan dari seluruh pelosok bumi, yang akhirnya menghalangi orang berjalan saking panasnya. Dan yang terakhir, tanda-tanda kiamat sebelum ditiupnya sangkakala adalah terbitnya matahari di tempat terbenamnya. Maka Rasulullah menyampaikan, taubat akan diterima selama sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Artinya, semua taubat akan diterima sebelum itu. Kalau sudah itu, hal itu akan sulit. Sebagian ulama ada yang memasukkan tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama adalah keluarnya orang dari negeri Habasia. Julukan Dus Suwakatain karena betisnya kecil. Disebutkan jika ia akan menghancurkan Ka'bah. Saat itu manusia memang sudah sunyi dan tidak mendatangi Ka'bah. Orang-orang sudah lalai, maka keluarlah orang ini. Maka sebagian ulama berpendapat jika itu termasuk tanda-tanda kiamat sebelum terbitnya matahari dari tempatnya terbenam. Kata Nabi Muhammad SAW, dia akan mencabut batu-batu Ka'bah satu persatu sampai rata dengan tanah. Dan saya sedang dilihatkan oleh Allah sekarang bagaimana pada saat dia mencabut batu itu. Yang juga berhubungan dengan tanda-tanda kiamat yang kedua adalah tentang orang terakhir yang meninggal. Dia adalah orang asli dari suku Madinah yang sedang mengembala kambing. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang terakhir meninggal dari kalian kalangan manusia, dia tidak mengetahui jika semua orang telah mati kecuali dirinya. Kemudian dia masuk dengan gembalanya ke kota Madinah dan menemukan tak ada kehidupan sama sekali. Pada saat dia meletakkan telapak kakinya di Madinah, maka saat itulah dia meninggal dunia sebelum ditiup sangkakala terakhir.